Pernah kepikiran gak sih cahaya itu sebenarnya apaan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah eksperimen super jenius yang ngejawab pertanyaan itu dan sukses mengguncang dunia fisika. Efek Compton. Sebuah penemuan yang ngebuktiin kalau kenyataan di level atomik itu jauh lebih aneh dari yang pernah kita bayangin. Jadi gini ceritanya, di awal abad ke-20, para fisikawan tuh lagi pusing 7 keliling. Selama ini semua orang mikir cahaya itu ya gelombang. Tapi kok ada aja hasil-hasil eksperimen aneh yang sama sekali nggak masuk akal kalau pakai teori itu. Seolah-olah cahaya ini punya kepribadian ganda, jadi wujud aslinya yang mana dong? Terus, di tahun 1923, muncullah seorang fisikawan keren bernama Arthur Holly Compton. Dia punya ide buat sebuah eksperimen yang jujur aja brilian banget. Dan eksperimen inilah yang akhirnya ngasih bukti telak, bukti yang nggak bisa dibantah, dan mengakhiri perdebatan panas selama bertahun-tahun. Oke, jadi apa sih yang dilakuin sama Compton? Coba bayangin deh, permainan biliar. Tapi ini skalanya super duper kecil, skala kosmik. Dia seolah-olah menyodok sebuah partikel pakai cahaya, cuma buat lihat apa yang terjadi. Sebuah permainan simpel yang ternyata ngebongkar rahasia paling dalam dari cahaya itu sendiri. Oke, ini dia inti dari efek Compton. Tenang, jangan pusing sama istilah-istilahnya. Idenya sebenarnya simpel banget kok. Intinya cuma soal tabrakan. Jadi ada paket energi cahaya yang kita sebut foton yang nabrak sebuah elektron. Nah, setelah tabrakan itu, ada sesuatu yang penting banget terjadi sama si foton tadi. Biar gampang ngebayanginnya, kita balik lagi ke meja biliar tadi ya. Foton yang datang itu, anggap aja bola sodok putihnya. Terus elektronnya itu bola sasaran yang lagi diem. Nah, pas bola sodok nabrak bola sasaran, apa yang terjadi? Pastinya, dua-duanya bakal mental ke arah yang beda-beda kan? Sip, ayo kita lihat prosesnya pelan-pelan. Pertama, ada foton berenergi tinggi, misalnya dari sinar X yang melesat datang. Kedua, BAM, dia nabrak elektron. Ketiga, elektronnya langsung mental keluar dari atomnya. Dan yang paling krusial, keempat, fotonnya juga ikut mental. Tapi sekarang ada yang beda, energinya jadi berkurang. Tapi ya gitu, di dunia sains, ngelihat doang tuh nggak cukup. Compton sadar banget, dia butuh bukti pamungkas, matematika. Dia harus bisa bikin sebuah rumus yang bisa memprediksi hasil dari permainan biliar kosmik ini dengan presisi yang mutlak. Tanpa rumus itu, teorinya cuma dianggap pengamatan biasa. Pertanyaannya, jadi, gimana caranya bikin rumus buat tabrakan di level kuantum? Gimana cara ngitung perubahan energi dari foton yang bahkan nggak kelihatan sama mata? Dan inilah dia, rumus efek Compton, sang bukti matematis. Kejeniusan Compton itu ada di sini, di rumus ini. Rumus ini bisa dengan sempurna ngitung perubahan panjang gelombang foton setelah tumbukan. Dan ingat, makin panjang gelombangnya, artinya energinya akan rendah. Oke, jangan panik dulu lihat rumusnya. Kita bedah bareng-barang satu persatu ya. Simbol delta lambda, itu yang mau kita cari. Seberapa besar sih perubahan panjang gelombang fotonnya? Terus H itu konstanta Planck, Me itu massa elektron, dan C itu kecepatan cahaya. Tiga nilai ini adalah konstanta, jadi angkanya udah pasti selalu segitu. Nah, yang terakhir ada theta ini adalah sudut pantulan si foton setelah nabrak elektron. Dan disinilah letak keajaibannya. Dari semua variabel tadi, cuma ada satu yang bisa kita ubah-ubah, sudut hamburannya, si theta itu. Artinya apa? Artinya, seberapa besar energi yang hilang dari foton itu hanya bergantung ke arah mana dia mental. Sesimpel itu. Keren banget kan? Nah, ini dia nilai-nilai pasti dari konstanta tadi. Karena angkanya udah tetap, rumus ini jadi alat prediksi yang super akurat. Kita cuma perlu ngukur sudutnya, dan kita bisa tahu persis seberapa besar energi foton yang hilang. Jadi ini tuh bukan sekedar rumus keren yang ada di buku fisika ya. Penemuan Compton ini efeknya kayak gempa bumi yang mengubah total cara kita memandang alam semesta. Yuk, kita lihat kenapa efek Compton ini jadi salah satu pilar utama yang menopang seluruh bangunan fisika kuantum. Jadi, kesimpulannya apa? Pertama, misteri di awal tadi akhirnya terjawab. Cahaya terbukti bisa bertingkah laku kayak partikel, sebuah peluru energi yang kita sebut foton. Kedua, hukum dasar fisika kayak kekekalan energi itu ternyata masih berlaku loh di dunia kuantum yang super aneh ini. Dan ketiga, ini jadi bukti fundamental yang dibutuhkan banget sama teori kuantum yang waktu itu masih baru lahir. Atas penemuannya yang benar-benar mengubah cara kita memahami alam semesta, dunia pun memberikan pengakuan tertingginya. Dan itu cuma 4 tahun setelah eksperimennya dipublikasikan.
Yap, di tahun 1927, Arthur Compton dianugerahi hadiah Nobel Fisika, sebuah penghargaan untuk permainan biliar kosmiknya yang membuktikan dualitas cahaya, bahwa cahaya bisa jadi gelombang sekaligus partikel, sebuah kebenaran aneh yang jadi gerbang kita buat memahami dunia kuantum yang penuh misteri sampai hari ini.